live rame apa? Aku nggak tahu Mi. Aku gak ngerti lah kok. Tarif Iyun 1M. Hah? 1M? Mahal kali. Kenapa? Ini loh teman-teman, sudah ya. Gini ya. Yang sering kumpul sama Iyun siapa? Yang sering kumpul sama Iyun aku. Ya. Kalau ada orang bilang di luar Iyun A1 itu nihil. Tarif Mas Iyun 1M. Kalian kira-kira percaya nggak nih guys? Nah, kalau saya pribadi nggak bakal percaya ya, karena pribadi Mas Iyun ini dia itu nggak mau meminta-minta ya. Contohnya ketika di live TikTok aja, dia itu nggak pernah meminta dukungan ataupun gift pada penonton yang puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Dia nggak pernah meminta untuk kirim gift ya, walaupun sedang PK tanding Mas Iyun itu nggak pernah meminta. Namun ini geger di media sosial TikTok ya, tentang tanggal 20 pada acara pelantikan presiden di Jakarta. Di situ ada sound system horornya Pak Budi ya yang mengisi acara tersebut, dan disitulah Mas Iyun diharapkan hadir di situ, yang konon katanya Mas Iyun pasang tarif 1M. Nah, ini kira-kira masuk di akal nggak sih guys? Kalau menurutku ini hanya oknum-oknum yang mau memecah belah antara Pak Budi dan Mas Iyun. Nah, inilah live-nya Pak Budi sendiri ya guys ya. Sih ada bukti gitu. Juga langsung dari saudara Mas Iyun gitu. Itu kan ada pembicaraan sama sahabat saudara dekatnya gitu kan, karena nggak berani menyampaikan ke saya, tapi itu kan juga disampaikan, saya harus menyampaikan karena saya bukan masalah uangnya 1 miliarnya. Saya kalau ngasih uang itu ya akomodasi mungkin lah 100 juta ke Jakarta nggak masalah, tapi ini saya dimintai 1 miliar. Ada percakapan, ada pembicaraan gitu. Katakan katanya. Nah, ini juga bikin sobat ngarit itu nggak percaya ya, pastinya nggak mungkin Mas Iyun meminta tarif segitu biar gede. Tidak berlarut-larut, biar tidak sampai kemana-mana. Saya katakan kalau Mas Iyun itu ke acara kontes sapi, biar itu selesai di saya gitu. Jadi Mas Iyun nggak berangkat nggak apa-apa. Tapi begitu muncul video-video kayak gitu kan sama aja kan, loh ini kenapa kok sampai seperti ini gitu loh. Nah, padahal kalau memang saya itu dimintai uang 1 miliar, kalau memang untuk asas manfaatnya untuk sobat ngarit Indonesia, itu tidak masalah. Contohnya kan untuk bikinlah badan hukum sobat ngarit, terus bikin, tapi kayaknya gak mungkin ya guys. Nah gitu. Nggak tahu ini jadi, permainan apa ya guys ya. Saya sendiri kita lihat aja endingnya ya. Sampai hari ini atau enggak ini real Mas, belum ada dan titik ada terang gitu, ya. ada bukti-buktinya semuanya gitu. Kenapa harus seperti itu? Saya mengenal Mas Iyun itu kan, saya datang kan ke Tulungagung itu kan karena saya kenal sama Mbah So ya. Mbah So itu orang horok kan. Saya menyampaikan, Mbah So saya mau pengen ke tempatnya Mas Iyun, saya pengen sodako son gitu. Terus saya kesana lah. Saya nggak tahu apa-apa, yang penting saya berangkat karena kan memang saat itu saya pengen bersedekah ke sana aja gitu. Nah setelah itu saya ada komunikasi bisa Mas Iyun untuk berangkat ke Solo, dan itu bisa spontan gitu. Dan saya kasih uang saku pun juga nggak seberapa, yang penting saya kasih gitu. Tapi begitu masuk ke sini, saya dikatakanlah politik lah. Gak ada politik. Sumpah demi Allah ini untuk kemenangan rakyat Indonesia saja. Iya kalaupun berangkat kan enggak berangkat, tapi nggak usah dibesar-besarkan gitu.
sampai ke termasuk apa itu hiburan tiket antara gratis, itu nggak usah dibahas. Kalau memang tiket ya monggo tiket, saya akan khusus untuk saya digratiskan. Jadi jangan disangkut pautkan masalah kerusuhan. Semua SOP keamanan itu kan ada gitu loh. Nah jadi gini, kalau seandainya emang itu untuk asas manfaatnya untuk sobat ngarit, saya siap gitu. Jadi uang itu untuk sosial masyarakat. Nah gitu, ini nyenengke. Coba bayangin, saya dimintai 1 miliar. Dunia entertain itu jadi geger nanti kan. Saya sedangkan sama Mas Denny Caknan itu kan angkanya juga nggak tinggi-tinggi amat. Dewa juga nggak sampai setengah M kan gitu. Ini nggak logis sama sekali, tapi saya pengen nutupi kalau Mas Yun ada kegiatan di Tulungagung gitu. Nah, dari live-nya Pak Budi ini justru malah Pak Budi mendapat hujatan dari para netizen ya. Kenapa nggak harus diselesaikan dengan Mas Yunnya sendiri, kenapa harus lewat live, dan seolah-olah menyalahkan pihak Mas Yun tentang tarif 1M itu, bahkan membandingkan dengan tarif Mas Denny Caknan dan musisi Ahmad Dhani yang sudah nama besarnya nggak diragukan lagi ya. Namun sampai sini Mimin itu belum nemu VT yang mengatasnamakan Mas Yun minta tarif 1M itu guys ya. Nah ini salah satu komentar dari Sobat Ngarit ya yang kurang setuju dengan live-nya Pak Budi ini. Ya benar menurutku Pak Budi cara klarifikasi seperti ini juga salah tanpa langsung komunikasi ke Mas Yun menanyakan kebenarannya. Kalau bisa datang langsung, kita nggak bisa hanya mendengarkan satu pihak saja. Ya ini ada benernya juga ya guys ya. Karena di sini kalau Mimin sendiri melihat kayaknya Pak Budi ini sudah gimana gitu ya. Nah dijawab juga oleh teman Sobat Ngarit lainnya ya, bener Mas, Wong Pak Budi juga punya nomornya, tapi gak tahu juga sih kalau ini kekecewaannya Pak Budi karena Mas Yun gak bisa. Nah di live-nya kemarin ya sama Mas Bayu kayaknya ya, Mimin juga jarang sekali ngerekod karena kalau Mimin itu nonton live-nya Mas Yun kadang kan sambil kerja juga ya guys. Jadi Mimin kalau up itu ambil rekodan teman-teman ya. Itu Mas Yun sudah bilang bahwa tanggal 19 dan 20 itu Mas Yun nggak bisa ke Jakarta karena ada kontes sapi ya 2 hari itu. Dan Mas Yun memang mau fokus di dunia peternakan ya, dia nggak mau terjun ke entertain ya guys ya. Kemarin itu jelas banget kok Mas Yun itu bilang begitu. Nggak mungkin Mas Yun itu mau pasang tarif 1M itu, nggak mungkin, dan itu nggak bakal Sobat Ngarit juga itu percaya ya. Mimin juga nggak bakal percaya. Namun di sini kita lihat aja endingnya gimana. Apakah ini sebuah kartu yang sudah mulai diturunkan? Kita semua nggak tahu ya guys ya. Semoga saja segera menemui titik terang yang baik ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mas Yun, semoga juga semakin sukses ya.